Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Muhammad. Perkenalkan nama saya Muhammad Prasetya dari Prodi Sastra Bahasa Indonesia dan saya di sini sebagai moderator. Alhamdulillah saya di sini dengan narasumber saya yang begitu sangat terhormat, yaitu Kakanda Hakim. Kakak Hakim bisa perkenalkan kata dirinya? Oke. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. nama saya Arif Rahman Hakim, biasa dipanggil Hakim. Itu aja. Oh iya, Kakanda Hakim ini dulunya seorang presiden mahasiswa loh, kawan-kawan. Angkatan berapa kalau saya tahu? Angkatan berapa ya? 2018 sepertinya deh. 2018, 2019 ya. Oh nggak salah ya. Pokoknya semester akhir deh. Ketika menjelang semester 7 ke semester 8. Kalau boleh saya tahu Bang, kesibukan apa sih Bang yang saat ini Abang jalani? Apa mungkin selama corona ini? Atau mungkin Abang sibuk dengan pengajaran di masa-masa sekolah yang Abang ajar sekarang? Atau mungkin Abang mencari kesibukan biar bisa usaha untuk menambah hasil Bang? Oke. Kamu kayaknya tahu kegiatan saya ya. Habis observasi. Ya sejauh ini memang kesibukan saya nggak jauh dari dunia pendidikan ya. Jadi saya tetap ngajar di salah satu di sekolah dan sejauh ini memang tetap ngajar online. Sebenarnya kemarin udah senang banget tuh ya, ada informasi mau ada tatap muka langsung. Jadi setelah Januari ada kabar lagi nggak jadi. Ya udah, kesibukannya sejauh ini ngajar online. Terus paling kegiatan-kegiatan tambahan yang bisa terus bergerak lah, walaupun online ngajarnya, jadi nggak di rumah aja. Dia ada kegiatan-kegiatan yang bisa dijalanin, yang bisa ngisi ruang-ruang kosong dalam keseharian. Kita langsung masuk temanya kali ya Bang, tentang pengalaman menjadi aktivis. Kalau menurut Abang tuh aktivis seperti apa sih Bang? Kalau menurut saya pribadi kan aktivis itu seorang yang lebih maju dalam pemikiran ya atau berretorika yang lebih baik. Kalau menurut Abang itu seperti apa sih aktivis? Ya, menurut saya aktivis itu bisa dinilai dari segala ukuran ya. Terus aktivis bisa timbul di mana aja. Dan aktivis bisa muncul dalam situasi apa aja. Ketika seseorang, karena aktivis ini orang ya, bukan kelompok lain ya. Jadi atau bukan makhluk lain. Jadi aktivis ini orang yang bisa menggerakkan atau orang yang biasanya bergerak dalam salah satu organisasi yang pada intinya untuk bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang-orang. Entah itu orang sekitar, entah itu untuk masyarakat luas. Yang pasti dan yang terpenting biasanya orang-orang yang bisa dikatakan aktivis itu biasanya bergerak dalam satu organisasi yang biasanya untuk bisa menjadikan dia mampu berekspresi aktif dalam satu organisasi itu dan bisa memberikan kebermanfaatan tadi. Mungkin kalau dia sendirian itu skalanya kecil, tapi ketika dia muncul atau dia hadir dalam satu organisasi, maka dia akan memberikan dampak lebih besar dibanding dia jalan sendiri. Tapi yang terpenting adalah bahwa ketika seseorang itu mampu bergerak, mampu menggerakkan, dan lain-lain, maka dia bisa dikatakan seseorang yang aktif. Jadi orang yang bisa dikatakan dia berjalan
bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri. Jadi dia bisa dikatakan aktivis. Sebenarnya saya sedikit ini juga ya, kalau dikatakan tanda kutip, kata aktivis itu sebagai label dan sebagainya. Jadi memang kita sebenarnya sama-sama orang, itu aja, sama-sama orang, tapi mungkin ada yang ngecap atau ada yang bisa memberikan istilah aktivis, aktivisme dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu sama-sama orang, cuma bedanya aktif aja. Ada orang yang lebih aktif, ada orang yang bergeraknya lebih dari orang lain. Mungkin ada orang lain yang pada akhirnya memberikan gelar, memberikan cap dan sebagainya, itu sebagai aktivis lah atau aktivisme dan sebagainya. Tapi kalau saya sendiri, saya sih rada gimana ya kalau entah kalian nyebut aktivis dan sebagainya, ya saya nggak terlalu mengharapkan atau nggak terlalu ini gitu, dan nggak mengecap diri saya sebagai itu gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah menurut saya soal aktivis ataupun aktivisme. Jadi orang yang bergerak dan menggerakkan, dan orang yang biasanya berada dalam satu organisasi dan dia punya keinginan dan kewajiban untuk memberikan kebermanfaatan, bukan hanya untuk dirinya. Itu sih. Kalau boleh saya tahu, apakah kita seperti ini bisa jadi aktivis gak Bang? Terus beban terberat jadi seorang aktivis itu seperti apa sih Bang? Menurut Abang, berat sebagai seorang yang aktivis gitu. Gimana pertanyaan pertama apa tadi? Kalau boleh saya tahu, apakah kita yang seperti ini bisa jadi orang aktivis gak Bang? Terus seperti ini gimana nih Mas? Seperti kita gini yang seorang mahasiswa yang baru semester 3, apakah kita bisa menjadi orang aktivis? Terus berat jadi orang aktivis itu seperti apa sih Bang, kalau saya boleh tahu? Ya, seperti yang saya katakan tadi di awal ya, aktivis itu bisa muncul di mana aja dan bisa hidup di mana aja. Dia bisa tumbuh, berkembang di satu tempat di mana aja, itu pasti ada aktivis. Ataupun itu pasti bisa memunculkan aktivis. Jadi aktivis itu bukan satu Power Ranger ataupun Ultraman segala macam punya kekuatan, bukan ya. Tapi dia bisa timbul di mana aja dan sebagainya. Terus tadi soal apa tadi, aktivis selanjutnya kendala ya Pak? Beratnya jadi seorang aktivis Bang. Oh beratnya. Memang beratnya itu sudah muncul sejak dia memutuskan untuk dirinya aktif dalam setiap harapan-harapan banyak orang. Ketika dia ingin terjun untuk ingin bergerak dan menggerakkan, maka kendala-kendala atau keberatan atau sesuatu yang bakal menimpanya pasti bakal ikutan. Dan kalau ditanya seberapa atau apa yang menjadi berat ketika kita memutuskan kita sebagai aktivis, pasti memang kewajiban. Lalu yang terutama adalah kewajiban untuk memberikan kita ini puas ya. Karena kan itu kita yang meminta atau kita yang memutuskan untuk terjun. Maka keberatannya adalah itu. Jadi memuaskan diri kita untuk bisa menjadi apa yang kita harapkan ketika awal kita terjun. Misalkan kalau mungkin saya di awal kalau di Hima ingin belajar dan lain sebagainya. Lalu muncul embrio-embrio ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi satu kelompok masyarakat.
Lalu muncul lagi ketika udah di BEM fakultas, di BEM universitas, punya skala yang lebih besar lagi, bukan hanya satu kelompok masyarakat, tapi lebih luas lagi. Nah, yang paling penting adalah, atau keberatannya adalah, memberikan kepuasan itu. Jadi sebagaimana apa yang kita pikirkan di awal. Kalau misalkan di awal kalian sudah memutuskan jadi aktivis, ingin memberikan sesuatu yang berguna untuk bangsa dan lain sebagainya, sesuatu yang berguna untuk masyarakat dan lain sebagainya. Ya keberatan-keberatannya otomatis kewajiban itu. Ya, kalau kegiatan-kegiatannya itu bakal nyusul. Tapi kalau misalkan tetap berpegang teguh pada kewajiban itu, maka dia akan mengalir, dia akan tenang, dia akan santai, dan bukan menjadi keberatan. Kegiatan ya, tapi menurut saya yang paling memberatkan adalah kewajiban. Kewajiban ketika kita sudah menerjunkan diri kita dalam kurang lebih seperti itu. Tapi Bang, kalau misalkan orang yang nggak ikut organisasi sama sekali, atau pasif gitu, dari SMA mungkin nggak pernah ikut organisasi sampai kuliah, itu bisa nggak sih Bang bisa jadi aktivis? Ya semua bisa. Jadi itu intinya ya. Tadi saya bilang di awal, kan seharusnya kamu udah bisa coba menelisik apa yang saya tuturkan di awal, bahwa aktivis itu bisa muncul di mana aja, bisa tumbuh di mana aja, meskipun dia enggak organisatoris atau dia enggak terjun ke organisasi, tapi ketika dia mampu bergerak dan menggerakkan, dia bisa disebutkan aktivis. Misalkan ada satu orang, analoginya gini ya, ada satu orang yang dia organik gitu ya, dia nggak ikut organisasi segala macam, tapi dia bikin puisi-puisi yang bisa menjalankan atau bisa menggerakkan. Misalkan dia punya puisi-puisi ke seseorang yang seharusnya dilawan gitu ya, maka atau dia punya karya-karya yang bisa menggugah, menggerakkan, dia bisa disebut aktivis walaupun tidak dalam satu wadah organisasi. Begitu, Dava. Kalau boleh saya tahu Bang, mungkin ini saya kembali ke Abang ya, mungkin jadi yang presma mahasiswa ya. Iya, ya. Semenjak Abang jadi presma itu, apa nggak sih Bang yang program Abang yang mungkin banyak ditentang oleh KMU Hamka gitu? Gimana Tahu ya Bang. Ya, program mungkin program Abang yang Abang bikin terus ditentang oleh KMU Hamka gitu, mungkin dari mahasiswa yang lain gitu. Sebenarnya sih kalau menentang dan sebagainya kayaknya nggak ada ya. Ketika kita berbicara dan punya track record, terus punya hubungan yang baik. Sejauh pengalaman saya waktu itu sebenarnya program-program tuh baik-baik aja. Kalau untuk masalah problem mengenai apa yang dibuat pada kepengurusan, itu nggak ada penentangan sih. Yang sulit adalah mengontrol semua itu bisa berjalan dengan baik. Itu aja. Jadi ada Hima PBSI yang ingin jadi calon presma. Semangat, semangat, semangat. Yang Insya Allah terpenting saya adalah pengen calon saya. Oke. Ya, siap. Kalau bisa kamu soft gitu ya. Berjalannya santai ya. Kalau perlu ngobrol langsung sama saya nanti ya. Jadi kalau misalkan gimana kehendak untuk bisa berjalan dengan baik semua, otomatis kamu harus punya daya komunikasi yang baik. Utamanya, bukan kamu doang ya, keseluruhan orang
atau utamanya mahasiswa sebagai intelektual yang harus terus menghidupkan intelektualismenya, ya. Dia harus bisa diterima oleh semua kalangan. Dia harus bisa diterima oleh semua yang notabene-nya adalah tempat dia hidup. Dia harus bisa berbicara sama orang yang lebih tinggi dari dia, tapi dia juga bisa berbicara sama orang yang lebih setara ataupun dalam derajat atau status sosial punya sesuatu yang di bawahnya dia. Misalkan, dia harus bisa ngobrol sama pejabat, tapi dia juga harus bisa ngobrol sama pemulung. Dia bisa ngobrol sama pejabat, tapi dia juga harus bisa ngobrol sama anak jalanan dan sebagainya. Tapi tidak meninggikan dia, ya. Dan juga tidak merendahkan. Dia harus bisa memposisikan dirinya. Nah, itu yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin terus bergerak aktif, ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia punya keluasan seperti belut yang bisa hidup di mana, dia bisa seperti air, bisa memenuhi ruang di mana aja, dan dia juga orang yang pandai menempatkan situasi. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau boleh saya tahu Bang, suka dukanya seperti apa sih Bang kalau menjadi presma itu? Apa mungkin Abang masa terkekang dengan diri Abang, atau kebebasan Abang dialih gitu, diambil gitu loh? Kok nggak bisa kumpul sama temen gara-gara harus mengurusi organisasi Abang yang makin berat gitu? Atau Abang mungkin, kita mungkin jujur aja nih Bang, misalkan kita punya pacar nih Bang, aduh gue gak ada waktu sama pacar gue nih Bang, gara-gara gue harus program gue nih karena gue sebagai seorang pemimpin gitu di kampus gitu. Oke. Ya itu bonus ya. Bonus dari kewajiban yang udah diambil oleh kita, gitu aja sih. Jadi tadi yang udah tuh dijelasin ya, jadi kewajiban itu kan bakal nyusul sama keputusan yang udah kita ambil di depan. Ya otomatis bonus-bonus yang tadi Dava sebutkan, sesuatu yang pada akhirnya mengganggu waktu kebebasan, itu memang sudah harus diterima. Tapi saya balikan lagi tadi pernyataan saya. Ketika kamu atau kalian semua sudah memutuskan pada satu tempat dan ingin mengambil keputusan itu, dan pada akhirnya kewajiban mengikuti, dan bonus-bonus itu pada akhirnya itu berjalan santai, dan kita bakal terima aja. Tapi indah kok. Kalau untuk kesedihan-kesedihannya itu banyak pasti. Pasti lebih banyak. Dan memang seru. Tapi ya, Dava, untuk dan semua orang yang nonton ini, yang pasti adalah guru terbaik. Sekarang saya tanya sama Dava, guru terbaik itu apa, Dava? Guru yang terbaik adalah guru yang bisa mengajarkan muridnya menjadi orang yang lebih sukses, lebih maju dari gurunya. Seperti itu, Bang. Berarti menurut kamu guru adalah bentuk guru ya? Iya, karena yang terpenting itu terus? Kalau menurut saya, kan Abang tahu kan, guru itu terkadang kan hanya bisa ngasih materi, tapi tidak bisa menjelaskan. Makanya dari situ, guru yang terbaik adalah guru yang bisa menjelaskan apa itu materi untuk biar siswanya itu bisa lebih maju, berpikir lebih maju, seperti berpikir maju, agar siswanya ini menjadi orang yang lebih sukses dari gurunya. Seperti itu, Bang. Guru terbaik seperti yang Dava jabarkan memang tidak salah. Nah, memang itu adalah definisi guru yang sesuai dengan
kehendaknya harusnya digugu dan ditiru, yang digugu dan ditiru. Tapi guru yang terbaik adalah apa? Itu pengalaman. Nah, Dava dan semuanya, ketika kita sudah memiliki keputusan untuk mampu turut terjun di dalam setiap aktivitas kita dan ingin terjun ke dalam dunia organisasi ataupun aktivis dan aktivisme ataupun gerak dan menggerakkan, maka di situ kita akan mendapatkan pengalaman yang sungguh luar biasa. Pengalaman pahit, pengalaman buruk, dan itu adalah guru terbaik kita. Jadi ke depan, kita akan punya bayangan-bayangan terhadap apa yang udah kita lalui kemarin. Itu adalah guru terbaik. Nah, hal-hal yang itu yang tidak dimiliki orang yang tidak terjun dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi. Nah, begitu, Dap. Nah, ketika kamu mau tadi yang kamu bilang, wah soal pacar, terus soal nongkrong, dan lain sebagainya, itu bakal terkuras. Itu pasti. Tapi ketika kita udah ngambil keputusan soal hal-hal yang saya sebutkan tadi ya, organisasi, ataupun organisatoris, ataupun aktivis-aktivisme, gerak dan menggerakkan, kita akan punya pengalaman yang tidak dimiliki orang. Yang pada akhirnya apa? Kita bakal memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Nah, itu adalah keuntungan yang luar biasa yang kita miliki. Maka khususnya untuk Hima PBSI dan seluruh masyarakat PBSI, harusnya kita harus punya pengalaman itu. Pengalaman yang menguatkan diri kita, pengalaman yang mengisi diri kita, dan pengalaman yang membuat kita bisa lebih arif di kemudian hari. Bisa lebih punya punya value ya, atau punya isi lah di kemudian hari. Gitu sih, Dava. Oh ya Bang, saya juga pengen tahu nih Bang. Bagian saya juga seorang organisasi di himpunan mahasiswa. Kalau untuk menyatukan anggota itu seperti apa sih Bang? Biar kita bisa berpikiran gitu. Apa yang kita inginkan atau program yang kita inginkan itu bisa gitu dilaksanakan oleh anggotanya gitu. Atau mungkin harus seperti apalah, seperti itu menurut Abang lah. Yeah. Biar bisa menyatukan pemikiran itu. Memang harusnya utamanya kalian harus berangkat pada visi yang sama. Harus berangkat pada kekuatan yang sama, dan harus berangkat pada pemikiran yang sama. Maka itu adalah kalian harus punya kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang bagus, menggerakkan. Kalau kamu bicara soal kepemimpinan, maka kepemimpinan itu yang pada akhirnya harus bisa punya keterampilan menggerakkan semuanya untuk bergerak pada satu visi. Yang pada akhirnya visi itu akan bisa selesai dengan program-program yang kalian buat. Dan bagaimana caranya menjalankan program-program yang udah kalian pikirkan, yang terpenting adalah tadi ya, kan kalian punya kabit-kabit, punya ketum, dan sebagainya. Maka kalian harus punya kabit-kabit yang memiliki kepemimpinannya bagus. Ketika punya kepemimpinan bagus, maka pengarahan itu harus bisa sampai kepada pelabuhan yang tepat. Jadi, pemimpin yang pada akhirnya mengarahkan semua. Dia harus punya kekuatan itu, tapi ini bukan kita membahas soal kepemimpinan ya. Panjang lagi nanti. Pemimpin dan kepemimpinan segala macam, sifat-sifatnya, lalu bagaimana dia bersikap dan lain sebagainya. Yang utama adalah dia harus punya kekuatan sebagai pemimpin. Dia harus punya retorika yang bagus, dia harus punya sikap yang bagus, dan dia harus punya kekuatan atau aura yang mendukung dia. Ya. Nah, itu akan berjalan.
Kalau sederhananya, kalau kita tidak bahas soal bisa selaras dan sebagainya, maka kalian harus terus bareng, ya. Karena ini lagi pandemi, susah, mau kumpul-kumpul, pasti rada-rada mager, tapi harus tetap, bagaimanapun kalian harus punya rasa ingin bersama dan ingin kumpul, setidaknya untuk ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya bukan cuma soal organisasi, ya. Kalau ngobrol, kalau bisa sekalian pertemanan, soal cinta, segala macam, hal-hal yang bisa menyangkut atau hal yang diobrolin sama sahabat, kalian obrolin sama teman-teman hima kalian. Kalau itu terjadi, maka kalian punya keselarasan. Maka kalian punya rasa yang saling mengikat atau hati yang saling mengikat ketika akan berjalan dengan selaras pada program-program yang udah kalian rancang. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau misalkan ada kendala-kendala, itu harus menjadi satu evaluasi atau satu titik yang perlu dipecahkan masalahnya. Ya, pasti ada kendala-kendala itu. Misalkan ada anak yang ada teman kalian yang mager, teman kalian yang nggak kumpul dan sebagainya, jangan diambil pusing. Yang penting semua berjalan dengan rule-nya. Itu aja. Selama abang jadi mahasiswa aktif UHAMKA, prestasi abang apa sih prestasi abang yang abang dapetin selama menjadi mahasiswa aktif gitu? Atau mungkin dari lombanya debat misalkan, atau lomba apa semacamnya seperti itu, atau di luar kampus yang abang dapetin gitu? Kalau boleh saya tahu, apa sih bang abang dapetin gitu? Oh, prestasi ya. Bagus Ya, nih. prestasi. Kamu bahas 5 tadi. Ya, sekalian ini bang, kalau bisa tahu kita sharing ya. Ntar ngobrol prestasi lah. apa sih yang abang inginkan gitu, agar kita tuh bisa jadi termotivasi sama abang gitu dengan prestasi abang yang abang dapetin gitu. Prestasi saya nggak biasa aja lah. Kalian bisa lihat aja di CV atau di daftar riwayat hidup saya. Nggak banyak, cuma debat, baca puisi gitu aja. Hal-hal yang bersangkutan sama bahasa, sama sastra sih. Kalau kampus, gitu aja. Ini nggak ada suaranya. Abang minatin gitu. Kalau saya Gimana? Mata kuliah, kalau boleh saya tanya nih bang, yang saya ingin tahu gitu, mata kuliah apa sih bang yang abang suka gitu? Kalau saya pribadi kan saya suka dengan mata kuliah keterampilan bicara gitu. Jadi kita tuh kayak bisa mengerti gitu bahasa yang enak didengar, bahasa yang sopan, atau mungkin bahasa kita yang tadinya terbata-bata menjadi bahasa, jadi ibaratnya berbicara jadi tidak terbata-bata lagi. Terus yang kedua, kita yang biasanya gugup untuk berbicara depan orang, setelah kita belajar keterampilan bicara, kita tidak gugup lagi untuk bicara depan orang. Nah, kalau menurut abang tuh mata kuliah apa sih bang yang abang suka gitu dari selama 8 semester ini yang abang jadi mahasiswa aktif di UHAMKA gitu? Oke. Kalau untuk mata kuliah ya, bisa dikatakan saya bukan lagi berada pada posisi ketika saya sekolah SMK atau SMP, SD, segala macam ya. Ketika itu kita punya pelajaran favorit gitu. Dan punya pelajaran yang dibenci gitu. Misalkan kita bisa kategorikan ini pelajaran yang dibenci, gue nggak suka ini gitu lah. Dan saya nggak suka sama mata pelajaran ini, saya suka sama mata pelajaran ini. Jadi gimana ya? Saya tidak berada pada posisi itu ketika saya kuliah. Jadi kalau untuk bisa diklasifikasikan mana mata pelajaran yang saya suka dan yang sebagainya, kalau saya pikir-pikir waktu saya kuliah dulu,
saya bayangin tadi ya, kebayang waktu kuliah, saya nggak nemu mana yang saya suka banget, dan saya nggak nemu mana yang saya benci. Tapi kalau bisa dikatakan mata pelajaran yang paling bernilai, ya otomatis sesuatu yang tidak ada dalam buku. Misalkan mata pelajaran-pelajaran yang dosennya bisa memberikan pelajaran-pelajaran soal kehidupan yang bakal kita temui nanti. Nah, ketika ada karakter itu dalam mata pelajaran itu, maka itu membekas ya. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi untuk suka atau benci ataupun suka banget, walaupun kamu nggak nanya soal mata pelajarannya, mata kuliah yang dibenci ya, tapi saya cuma menjelaskan saya tidak begitu menemukan itu di mata kuliah sih. Ya otomatis semua punya kelas yang sama menurut saya. Tapi untuk sesuatu yang membekas itu beda tadi apa yang saya sampaikan ya. Tapi untuk kalian semua ini mahasiswa PBSI, kalau bisa semua mata kuliah dibabat habis, disenangi semua. Tapi untuk Dava hebat. Memang benar. Sesuatu yang bisa membuat kita terlihat adalah ketika kita berbicara. Pikiran itu memang ada. Ya, ketika kita memuja pikiran memang ada. Tapi pikiran tidak akan muncul ketika tidak dibicarakan. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dan bagaimana ya kalau soal bicara ataupun keterampilan, ketika orang yang cerdas dalam matematika, orang yang cerdas soal IPA, orang yang cerdas soal mata pelajaran yang umum atau mata kuliah ataupun sesuatu yang definisinya tidak abstrak. Tapi ketika dia tidak mampu berbicara, maka itu akan tidak bermakna. Ya, kecerdasan itu tidak bermakna ketika dia tidak mampu berbicara ataupun mampu menggoreskannya di tulisan-tulisan. Maka kemampuan itu harus ada. Gitu. Yalah, bagus Dava harus pintar ngomong. Oke, Bang. Jadi intinya gitu, kita tuh harus hilangin rasa gugup ya, seperti gitu ya Bang, menurut Abang ya. Agar kita tuh tidak terjerumus rasa gugup tuh, seperti orang baru, ketemu orang baru mungkin. Kita kan awalnya bertemu dengan orang baru tuh. Mungkin kita kayak, saya merasa takut nih untuk ngomong sama dosen. Atau mungkin, gak terbiasa nih sama kumpul sama teman-teman baru, atau banyak ngomong sama orang baru. Kayak gimana sih Bang, kayak kita tuh susah untuk beradaptasi gitu. Itu mungkin pengalaman saya yang mungkin saya rasain tuh waktu pertama kali perpindahan dari sekolah atau SMA ke kampus. Nah, menurut Abang itu gimana sih Bang supaya kita tuh bisa beradaptasi gitu sama orang baru, terutama dosen nih, mungkin yang dosennya, mohon maaf sebelumnya Bang kalau emang atau mungkin ada yang tersinggung, merasa gitu, apalagi kan posisi kita kan orang yang baru gitu, awam nih berarti belum terlalu banget kenal dengan dunia kampus, terutama kan yang mahasiswa yang baru seperti ini. Terutama gini sih Bang, biar kita tuh bisa beradaptasi gitu dengan dosen, biar tidak merasa gugup lagi gitu, untuk bisa bicara gitu sama dosennya, biar tidak gugup seperti itu. Tadi yang saya sampaikan ya. Jadi jangan sampai kita harus bisa mampu berkomunikasi sama siapa aja. Kita mampu komunikasi sama pejabat, kita mampu komunikasi sama pemulung segala macamnya. Nah,
Bagaimana caranya? Kalau yang saya lakuin adalah jangan membuat kita berada pada posisi yang lebih cerdas ataupun lebih bodoh, ya. Tapi kita harus ikut pada irama. Kalau ada salah satu salah satu pernyataan yang sering saya ucapkan. Ini pernah ditulis oleh penulis Eropa. Ya, dia bilang, salah satu penulis ya, saya lupa dia dari entah Eropa atau bagian Amerika. Dia menyampaikan ketika kita berbicara, janganlah memaksakan kakimu itu masuk pada sepatunya. Ya, jangan memaksakan kakimu masuk kepada sepatunya. Tapi usahakanlah kakinya itu masuk kepada sepatumu. Ya. Jadi kita harus bisa ikut irama dia. Tapi kita harus bisa masuk pada intisari-intisari yang kita masukkan atau maksud dari yang kita berikan. Pokoknya jangan takut, yang terpenting ya. Jangan takut, jangan gugup, berani aja. Jadi enjoy aja. Dan yang terpenting punya bekal, ya. Jangan sampai nggak punya bekal bacaan, nggak punya bekal kata-kata dan sebagainya, langsung berani gitu ngadepin dosen, menyampaikan maksud yang ingin kalian sampaikan. Jangan sampai. Kalau bisa tetap kalian punya bekal, bisa ngobrol sama dosen dan sebagainya. Gitu sih. Pokoknya dan terpenting kan mereka lebih tua. Yang penting kalian harus punya tata krama itu. Walaupun jangan sampai kalian terlihat lebih bodoh, jangan sampai kalian terlihat lebih pintar. Ya, tapi harus punya tata krama. Habis ya. Jadi saya hanya bicara seperti itu. Mungkin ada kesan dari abang sebagai seorang presiden mahasiswa mungkin, atau mungkin pesan abang untuk presma selanjutnya seperti itu. Calon presma selanjutnya. Calon presma selanjutnya. Iya. Ya, saya bakal kasih sesuatu yang saya pikirkan aja. Utamanya untuk keseluruhan mahasiswa UHAMK dan untuk kalian yang masih aktif ya, dan yang kalian nonton semua, yang terpenting adalah, atau yang paling utama itu, gelar mahasiswa tidak bisa dimiliki oleh banyak orang. Maksudnya tidak hanya orang-orang tertentu yang berada pada posisi itu. Banyak orang di luar sana yang tidak bisa mencicipi kehidupan ataupun bagaimana kultur dan sebagainya yang ada, yang sekarang kalian miliki. Jadi manfaatkan itu dengan baik, dengan pengalaman-pengalaman yang baik, dengan penguasaan yang pada akhirnya membuat diri kalian lebih berisi. Ya. Dan yang terpenting adalah bahwa mahasiswa itu bukan hanya pada gelar akademisnya. Dan mahasiswa bukan hanya bergerak pada mata kuliah dan yang sebagainya. Tapi menjadi mahasiswa adalah beban untuk bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak. Karena dia punya nilai intelektual dan dia punya kekuatan yang harus membuat dia bisa tumbuh organis benar-benar dari bawah dan pada akhirnya kembali lagi ke masyarakat. Jadi jangan sampai menjadi mahasiswa yang angkuh ketika udah bergerak dan yang bergerak di organisasi ataupun menjadi mahasiswa, ya udah kerja aja, terus ngobrol aja dan sebagainya. Tapi kalau bisa kalian kembali lagi ke masyarakat, terus memberikan apa yang kalian dapatkan di perkuliahan dan apa yang kalian dapatkan ketika kalian mempunyai pengalaman yang tidak banyak orang dapatkan.
Terus untuk para teman-teman pengurus, semangat. Dan yang terpenting, lagi-lagi yang terpenting mulu saya bicarakan ya, yang bagusnya itu banyak baca, banyak diskusi, banyak ngobrol. Datanglah nanti kapan-kapan main ke rumah saya sini, ntar kita bicaralah apa yang perlu kalian siapkan dan apa yang perlu kalian kuatkan. Dan yang utama adalah apa yang harusnya kalian lakukan. Dan itu berdasarkan apa yang pernah saya dapatkan ketika saya menjabat kemarin di organisasi-organisasi yang ada di UHAMKA. Itu sih sebenarnya masyarakat menunggu kalian, mahasiswa. Gitu, terima kasih. Mungkin ini podcast kita sudah selesai, Bang. Mungkin Abang boleh jargon, Bang, mewakili BSI, Bang. Udah lama ya nggak jargon ya, berapa tahun nih kayaknya. Yang lain nyalain dong, mic-nya dong yang lain. Yang lain juga nih yang ada di sini. Kenapa? Oke. Saya pengen kenceng nih, tapi lagi ada yang tidur di sini. Ya, 1, 2, 3. Hima PBSI. Satu bangsa. Satu bangsa. Satu bangsa Indonesia. Luar biasa kalian membuat seri. Terima kasih, Bang, atas podcast hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.